Shalom dan selamat pagi. Kita jumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin bersama dengan saya Pendeta Ponco. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kehidupan yang baru yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau isi kehidupan kami hari ini, mohon tuntunan Tuhan lewat firman-Mu sehingga kami dapat menggunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita sangat singkat dari Markus 1 ayat 36. Markus pasal 1 ayat 36 mengatakan demikian. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Mencari-cari Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus dikenal di dalam Injil karena seringkali memberikan komentar yang tergesa-gesa atau tanpa pertimbangan lebih lanjut. Itu kita bisa ditemukan di Matius pasal 16, 17, dan 26. Tetapi yang menarik, Petrus senantiasa berusaha menemui Yesus. Sebelum penyaliban Yesus, Petrus mengikutinya dari kejauhan. Ia berlari menuju kubur setelah mendengar kabar bahwa Yesus telah bangkit. Lalu kita tahu Petrus berenang ke laut untuk mencapai Yesus. Yohanes pasal 21 ayat 7. Dan bahkan berjalan di atas air untuk bisa bergabung dengan Yesus. Meskipun tindakan dan perkataan Petrus tidak selalu tepat, tetapi ia sungguh-sungguh berusaha untuk selalu bersama dengan Yesus. Inilah yang membuatnya terus mengalami pertumbuhan sebagai murid yang setia. Hal menarik lainnya, Bapak Ibu Saudara, adalah setiap kali Petrus mendekati Yesus, teman-temannya selalu mengikuti. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkannya begini. Karena Petrus mencari Yesus, orang lain pun turut mencari Yesus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita dikenali oleh orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka melihat kita sebagai seseorang yang mencari popularitas, kekuasaan, kesuksesan, atau kebahagiaan? Ataukah kita dikenal sebagai seseorang yang tengah mencari Yesus? Yang ingin bersama Yesus. Nah, Tuhan menjanjikan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia 29 ayat 13. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai hari ini dengan sengaja berusaha bertemu dengan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita mencarinya dengan setengah hati atau dengan segenap hati kita? Apakah orang lain semakin mendekat kepada Yesus karena mengikuti teladan kita dan karena kita mencari Yesus? Jika hati kita khususnya benar-benar tertuju kepada pencarian Yesus, kita akan selalu menemukannya. Itu janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh menjumpai-Mu di dalam doa, di dalam pembacaan firman yang singkat tapi mengingatkan kami agar kami mencari Yesus, mencari Tuhan, mencari Engkau. Betapapun sering kami seperti Petrus jatuh bangun dalam perkataan, dalam perbuatan, tapi hati kami ingin terus bersama dengan Yesus supaya kami boleh bertumbuh sebagai murid yang sejati. Kami juga rindu Tuhan agar orang lain yang melihat kami mencari Engkau, mereka akan mencari Engkau juga. Tuhan tolong kami untuk menerapkan prinsip firman ini dalam hidup kami hari ini. Di dalam pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, di dalam seluruh aktivitas hidup kami. Kami sungguh mengutamakan Tuhan, mencari Yesus. Dan orang lain juga boleh mengikuti teladan kami. Terima kasih Bapak, berkati hidup kami hari ini dengan seluruh tanggung jawabnya, pekerjaan kami, baik di rumah, di tempat kerja kami masing-masing. Kami mampu menjalani kehidupan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.